Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Halo Sobat NutriCast, balik lagi bersama kami NutriCast di episode ke-12. Wah, gak kerasa ini bakal jadi episode terakhir kita nih. Jadi hari ini kita punya narasumber yang pastinya kalian udah gak asing lagi nih. Ketua HMJ Gizi periode tahun 2021-2022. Ada yang bisa tebak gak siapa? Yap, Kak Hanif Fadilah. Daripada lama-lama, langsung saja yuk kita hubungkan ke Kak Hanif. Assalamualaikum Kak Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah masih sehat, tentunya masih bergizi juga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih Kak. Kak Hanif sudah berkenan menjadi narasumber di NutriCast episode ke-12 ini. Oke Lisa, sama-sama ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dari Divisi Pendidikan dan Pengkajian serta teman-teman dari Divisi Informasi dan Media Kreatif sudah mengundang saya pada NutriCast kali ini. Baik Kak. Oh iya, Sobat NutriCast pasti udah kenal banget kan sama Kak Hanif? Nah, pasti Sobat NutriCast udah gak sabar banget nih Kak. Mau denger apa sih perbincangan kita hari ini sama Kak Hanif? Jadi, kita langsung aja ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, kesibukan Kak Hanif sekarang apa sih Kak? Oh iya Lisa, untuk kesibukan saya sekarang karena perkuliahan sudah selesai semester 5, sudah selesai UAS, sudah selesai ujian praktikum. Jadi sekarang sebenarnya lagi libur. Cuman ya saya sibuknya sekarang kayak teman-teman yang lain sih, sibuk mikirin judul penelitian ke depan gitu. Sama untuk organisasi, karena ini HMJ lagi di akhir kepengurusan, jadi sibuk preparation buat itu rapat evaluasi, family gathering, sama kan ada 2 proker yang belum terjalan, webinar sama Pekan Gizi Nasional. Jadi lebih sibuk ke 2 kepanitiaan itu sih. Dan juga sekarang lagi bantu-bantu teman kepengurusan yang akan datang. Itu aja Lisa kesibukan saya sekarang. Hehe. Oh, jadi gitu ya Kak. Terus Kak, kalau ngebahas soal HMJ-an nih Kak, tahun kemarin itu gimana sih Kak Hanif bisa terpilih dan menjabat sebagai Ketua HMJ Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim? Apa ada motivasi tertentu kah untuk bisa menjadi Ketua HMJ? Kalau ditanya kok bisa terpilih dan menjabat sebagai ketua, jujur saya bingung jawabnya gimana. Karena saya juga nggak expect bakal menang gitu, atau bakal terpilih saat pemilihan di musyawarah kecil tahun lalu. Karena calon yang lain pun menurut saya lebih baik dan juga lebih berkompeten gitu. Cuman ya setelah dilakukan pemilihan, mungkin teman-teman dan kakak-kakak percaya dengan saya, jadi ya bisa kepilih gitu. Dan untuk motivasinya sendiri, jujur dari pribadi sih memang awalnya nggak mau karena nggak mau mencalonkan ya. Karena menurut saya jadi ketua itu beban amanahnya tuh sangat tinggi lah, sangat berat. Jadi awalnya tuh nggak mau. Jadi setelah ya kakak-kakaknya ngeyakinin saya kalau saya bisa, terus saya pikir-pikir juga kenapa nggak coba aja gitu. Jadi
Saya tanya juga ke orang tua, ternyata dibilang kalau ada kesempatan coba aja. Jadi ya saya ambil aja kesempatannya gitu. Ya meskipun saya daftarnya akhir-akhir sih, sempat nyusahin teman-teman panitia sebelumnya. Mohon maaf. Hehe. Itu aja sih untuk motivasinya, sama kemauan sih. Kemauan dalam artian mau berubah sebelumnya, karena sebelumnya saya nggak pernah ikut organisasi gitu. Jadi kebetulan ada kesempatannya, jadi ya saya lagi-lagi saya bilang saya ambil aja. Itu aja, Lisa. Oh, jadi gitu ya Kak. Selanjutnya mungkin boleh diceritakan sedikit Kak. Ada nggak sih pengalaman yang sangat berkesan buat kakak selama kakak menjabat sebagai ketua HMJ Gizi ini? Dan mungkin suka duka apa saja yang udah Kak Hanif lewati selama ini? Oh iya, kalau ditanya ada nggak sih pengalaman yang sangat berharga, tentunya dengan bergabung ke dalam HMJ dan sekarang menjabat sebagai ketua HMJ, itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Karena menurut saya nggak semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama dengan saya itu. Kemudian kalau ditanya ada nggak sih suka dan duka, tentunya ada. Kita mulai dari suka. Sukanya bergabung ke dalam HMJ dan sebagai ketua, bisa belajar. Dalam artian di sini saya belajar bekerja sama, belajar memanage waktu, belajar memanage teman, dan yang terpenting bagi saya belajar tentang problem solving atau penyelesaian masalah gitu. Dan kalau dukanya waktu sih, dalam artian waktu buat keluarga, buat orang terdekat, buat diri sendiri pun sangat jarang karena ada tanggung jawab yang perlu diselesaikan gitu. Itu aja sih, Lisa. Wah, pasti pengalaman tersebut akan menjadi kenangan yang luar biasa buat Kak Hanif ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi, selama Kak Hanif menjabat, pernah merasa capek dengan kesibukan organisasi nggak Kak? Apalagi kan kuliahnya juga padat gitu Kak. Kalau pernah, apa sih yang menjadi support system Kak Hanif untuk semangat lagi? Waduh, kalau ditanya pernah nggak sih selama menjabat sebagai ketua merasakan capek? Tentunya pernah, namanya juga manusia kan. Jadi kemarin menjelang akhir kepengurusan itu merupakan titik tercapek bagi saya. Karena pressure dari akademik itu terlalu over, sehingga saya nggak bisa membagi pemikiran dan waktu dengan baik antara akademik dan juga organisasi. Jadi organisasi itu HMJ banyak nggak handle, sehingga beberapa proker itu banyak yang nggak maksimal atau kurang maksimal lah gitu. Jadi di saat di titik tercapai itu pentingnya support system, karena yang perlu kita ingat apa sih tujuan dari kita berkuliah, apa kita berorganisasi. Tentunya kan bagi diri kita sendiri, bagi orang tua tentunya, dan juga orang terdekat kita kan. Jadi tentunya itulah yang menjadi support system kita gitu. Wah, semoga Sobat Nutrikes bisa nih contoh semangat dari Kak Hanif untuk tetap bertanggung jawab dengan kegiatan kampus maupun organisasinya. Lalu pertanyaan berikutnya, menurut Kak Hanif, perlu nggak Kak anak gizi ikut organisasi gitu? Khususnya HMJ Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim. Menurut saya teman-teman gizi khususnya yang tingkat 1 dan tingkat 2 untuk bergabung ke dalam organisasi khususnya HMJ Gizi sangat disarankan dan sangat perlu gitu, karena saat tingkat 1 dan tingkat 2 itu waktu yang sangat tepat buat kalian bergabung ke dalam organisasi, mengeksplor lagi diri kalian lebih, mengembangkan bakat dan minat kalian,
kemudian kemampuan-kemampuan kalian diasah lagi di organisasi. Ya karena dengan bergabung di organisasi itu kita dapat bekerja sama, memanage waktu, memanage teman, problem solving. Jadi semua kemampuan kalian itu diasah di sana, public speaking kalian, gimana kalian menyelesaikan masalah, gitu-gitu. Jadi sangat perlulah, terutama buat teman-teman yang tingkat 1 dan tingkat 2. Gitu Lisa. Nah, untuk Sobat Nutrikes yang masih ragu ingin berorganisasi, semoga sudah terbuka ya pikirannya untuk tetap aktif dan berorganisasi. Oh iya Kak, untuk pertanyaan penutup Nutrikes kali ini, karena Kak Hanif sebentar lagi mau demis nih Kak, ada nggak sih yang Kak Hanif mau sampaikan untuk pengurus HMJ periode selanjutnya? Misalnya pesan, kesan, masukan, ataupun harapan gitu. Iya nih, sudah mau demis, alhamdulillah. Cuman ya sedih juga gitu. Tentunya kesan buat kepengurusan tahun ini ada, pesan dan harapan buat kepengurusan selanjutnya juga ada. Jadi kesan buat kepengurusan tahun ini ya sangat berkesan lah, seperti yang saya bilang sebelumnya gitu. Nggak bisa dideskripsikan sih bagaimana berkesannya gitu. Kemudian buat pesan dan harapan untuk kepengurusan selanjutnya, harapannya tentu menjadi lebih baik kepengurusan selanjutnya. Segala kendala yang terjadi di kepengurusan kita yang sekarang dapat diselesaikan di kepengurusan selanjutnya. Kemudian pesan dari saya, semakin tinggi pohon, semakin banyak anginnya. Tentunya tantangan kalian ke depannya bakal lebih banyak, bakal lebih berat. Jadi saling menguatkan, dikuatkan lagi pundaknya, sama-sama kalian membangun HMJ Gizi. Jadi itu aja pesan dari saya. Keep solid, tetap semangat, dan terima kasih buat teman-teman kepengurusan tahun ini gitu. Wah, luar biasa sekali podcast episode kali ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Kak Hanif tadi. Nah, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Semoga apa yang udah kita bahas sama Kak Hanif tadi bisa bermanfaat buat Sobat Nutrikes yang setia mendengarkan. Selain itu, kami juga sangat berterima kasih untuk Kak Hanif yang sudah mau membagikan cerita dan pengalaman yang sangat luar biasa ini kepada pendengar setia Nutrikes. Iya, sama-sama Lisa. Saya juga mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lisa, kepada teman-teman khususnya Divisi Pendidikan dan Pengkajian, dan juga teman-teman dari Divisi Informasi dan Media Kreatif, serta seluruh sobat-sobat Nutrikes semua, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim periode 2020-2021 Kabinet Amarta Tisna, atas dedikasinya selama 1 tahun kepengurusan ini. Sukses selalu buat kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, Sobat Nutrikes, terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan mengikuti episode 12 ini sampai selesai. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk Sobat setia Nutrikes. Amin. Oh iya, karena ini episode terakhir di Nutrikes, saya dan teman-teman penanggung jawab mohon maaf jika terdapat salah kata atau perbuatan dari kami ya. Sekali lagi, terima kasih sudah setia mengikuti kami. Dari kami pamit undur diri, selamat beraktivitas and keep healthy.